Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tulang iga yang enak banget, seger banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tulang iga. Ini akan kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini akan kita rebus terlebih dahulu. Kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita cemplungin iganya. Nah, ini rebusan pertama, nanti kita akan buang airnya ya. Jadi setelah kita cemplungin, kemudian biarkan mendidih kurang lebih 5 menit. Setelah ini kita akan angkat tulang iganya. Nah, ini kan banyak lemaknya, jadinya kita buang dulu air rebusan pertamanya. Kemudian setelah ini kita siapkan air mendidih lagi dan kita akan rebus kembali tulang iganya sampai nanti empuk. Sambil menunggu daging iganya atau tulang iganya empuk, di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai sayurannya itu cuman wortel aja. Kalau misalnya Flavis mau tambahin misalnya ada buncis, itu juga boleh banget, rasanya enak banget dan seger banget. Kemudian setelah wortelnya kita potong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini kita pakai tomat. Nah, ini nanti bikin jadi makin seger lagi. Ini tomatnya kita potong kotak-kotak boleh, miring boleh, wis saya Flavis saja di rumah. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Nah, di sini kita akan siapkan lagi ada daun bawang. Daun bawangnya kita potong. Nah, ini bagian batangnya nanti kita akan gongsong sama bumbu halus. Sementara yang bagian daunnya nanti dicemplungin pada saat terakhir kalau misalnya sudah mau diangkat. Nah, di sini supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi, selain ada daun bawang, di sini juga aku mau tambahin lagi daun seledri. Kemudian ini seledrinya kita potong-potong juga. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Nah, ini disukain anak-anak banget nih. Ada tahu baso. Ini tadi aku beli yang sudah jadi. Kalau misalnya Flavis mau bikin, waktu itu aku juga udah pernah bikin resepnya, nanti Flavis bisa ikutin. Kemudian tambahkan juga bakso. Ini aku pakai bakso sapi, Flavis juga bisa pakai bakso ikan. Itu juga rasanya enak banget. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih dan juga ada merica. Wis, bumbu halusnya ini aja. Kemudian ini akan kita haluskan pakai ulekan. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai nanti harum. Nah, di sini kita akan cemplungin lagi daun bawang yang bagian batangnya. Kita akan gongsong sama bumbu halusnya sampai nanti harum. Kalau sudah harum, ini akan kita angkat. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin ke tulang iga yang sudah tadi kita rebus. Nah, ini tulang iganya, bagian dagingnya itu sudah empuk ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja kalau untuk sup ya. Kemudian cemplungin tahu baksonya, kemudian baksonya sekalian kita cemplungin. Kita akan masak sampai nanti dia mengapung. Setelah ini kita akan cemplungin wortelnya. Nah, karena di sini hari ini Flavi Kasih mau langsung dimaem, jadi sayuran-sayurannya langsung dicemplungin jadi satu. Kalau misalnya Flavis nggak mau langsung maem, jadi rebus wortelnya itu dipisah. Jadi nanti kalau misalnya mau maem, tinggal dicemplungin pada saat mau maem. Kemudian setelah ini untuk terakhir kali masukkan tomat dan juga daun bawang dan seledri. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai mendidih lagi. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya itu harum banget, rasanya enak banget, seger banget. Ini tinggal kita ngambil nasi anget, udah nggak perlu lauk lain lagi. Sudah ada dagingnya, sudah ada tahunya, sudah ada sayurnya. Wis, jan komplit banget. Kalau misalnya Flavis mau pedes, tinggal bikin sambal rebus ataupun sambal kecap. Wis, jan itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya satu kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu sosis. Wah, ini favoritnya anaknya Flavi Kasih banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah.
Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Flavis bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah, ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Flavis aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget. Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Flavis karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi hangat. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan cumi. Tapi hari ini tintanya akan kita masak bersama-sama dengan cuminya. Nah, biasanya kan Flavikasi kalau masak cumi tuh nggak suka ada tintanya. Tapi hari ini aku pengen bikin resep masakan cumi yang ada tintanya. Ini bagi Flavis yang mungkin belum tahu tintanya itu di mana sih tempatnya. Nah, ini tempatnya di sini Flavis. Jadi dia kayak ada kantongnya. Jadi dalamnya itu ada tintanya kayak gini. Flavis nggak usah khawatir kalau nanti rasanya nggak enak. Ini rasanya itu bener-bener enak banget. Bahkan ada oseng-oseng tumis ya juga pakai tintanya. Tapi hari ini aku mau bikin yang berkuah dan seger karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk menu sahurnya Flavikasi ataupun Flavis di rumah karena resepnya bener-bener sederhana, simple banget. Dan rasanya enak banget. Nah, untuk bumbu-bumbunya juga simpel banget Flavis. Di sini kita pakai brambang, kemudian kita potong-potong, kemudian kita pakai bawang putih ya, kemudian kita akan potong-potong juga. Setelah ini kita akan siapkan lagi. Aku pakai cabai rawit. Ini mau langsung aku potong-potong sekalian. Bagi Flavis yang nggak mau pedes, itu bisa nanti masukin wungkulan aja, jadi tetap dapat aroma cabai rawitnya tapi nanti rasanya nggak pedes sama sekali. Kemudian ini akan kita potong-potong juga. Setelah ini kita tambahkan lagi tomat merah dan juga tomat hijau supaya nanti ada rasa segernya gitu. Kemudian ini akan kita potong-potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan sisihkan. Di sini kita pakai juga serai. Ini serainya aku potong tipis-tipis. Flavis juga bisa kalau nggak mau ribet langsung geprek aja. Dan juga laosnya. Ini laosnya juga aku potong tipis-tipis. Tapi kalau Flavis nggak mau ribet, udah langsung geprek aja juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga ada kemangi. Setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian siapkan air mendidih. Nah, di sini kita akan cemplungin terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Tambahkan lagi aku pakai air asam dan juga ada air jeruk nipis. Kemudian tambahkan lagi garam, gula pasir, penyedap rasa. Kemudian setelah ini masukkan cuminya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, di sini Flavis bisa lihat kan warnanya jadi hitam karena tadi tintanya nggak kita buang. Jadi langsung kita cemplungin. Ini nanti rasanya enak banget Flavis. Kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan tomat dan juga kemangi. Kemudian kita aduk-aduk. Masak cumi itu nggak usah lama-lama Flavis, begitu cemplung air mendidih itu nggak lama tuh udah mateng.
Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini aromanya harum banget, terus rasanya itu seger banget. Ini cocok banget untuk nanti Flavis menu sahur, karena kalau pagi-pagi itu pengennya masakannya itu yang asal cemplang-cemplung aja tapi rasanya enak, bergizi. Ini cocok banget kita maem juga pakai nasi anget dan juga tempe goreng tepung atau tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan sup daging. Tapi resep ini bener-bener simple banget. Jadi bumbunya itu bener-bener bumbu sederhana. Terus kita nggak pakai gongsong-gongsong. Jadi langsung cemplang-cemplung. Semua bahannya langsung kita cemplang-cemplung aja. Tapi rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan daging. Kemudian aku tambahkan lagi sandung lamur ya supaya nanti lebih gurih lagi. Lalu kemudian kita akan rebus dagingnya sampai nanti empuk. Oh ya Flavis, aku mau kasih tahu Flavis di rumah ini kan kalau suka ngerebus daging suka ada busa-busanya gini kan. Nah ini akan kita buang supaya nanti warna kuahnya itu jadi bening dan cantik gitu, nggak ngeres gitu. Kemudian setelah ini sambil nunggu dagingnya empuk kita akan siapkan bumbunya. Di sini aku pakai merica, brambang dan juga bawang. Jadi bumbunya juga benar-benar sedikit. Biasanya kalau Flavikasi masakan bumbunya banyak. Nah hari ini bumbunya sedikit. Jadi nanti biar kuahnya itu seger. Jadi seger dari kaldu sapinya. Karena kalau sudah halus tambahkan lagi garam tadi ya. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah empuk kita akan cemplungin bumbu sudah tadi kita ulek. Lalu kita akan tambahkan lagi kaldu sapi bubuk, kemudian tambahkan lagi gula, kemudian tambahkan lagi garam secukupnya. Kemudian kita akan rebus kembali. Sambil merebus dagingnya kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai wortel ya, Flavis juga bisa tambahkan kentang kalau mau, ataupun pakai buncis juga mau, itu nanti enak banget. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi ada muncang seledri. Ini nanti bikin supnya itu makin seger dan makin harum lagi. Ini kita potong-potong-potong, kemudian kalau sudah dipotong kita akan sisihkan. Nah setelah ini untuk bikin nanti rasanya jadi lebih seger lagi, di sini aku pakai tomat. Ini tomatnya kita buang bagian ujungnya, kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan sisihkan. Nah kita akan tengok dagingnya nih. Dagingnya sudah benar-benar empuk banget, rasanya juga sudah gurih banget. Kemudian kita cemplungin wortelnya. Nah karena ini langsung mau aku maem, jadi semua tak masukin jadi satu. Kalau misalnya Flavis nggak mau langsung maem, misalnya siang maem sedikit, malam maem sedikit gitu. Sayurannya itu direbus dengan cara dipisah. Jadi ketika mau maem, supnya dipanasin, langsung cemplungin sayurannya ke dalam mangkuknya. Nah karena ini mau langsung aku maem, jadi langsung tak cemplungin jadi satu sekalian. Nah ini rasanya udah enak banget, warnanya cantik banget, dan yang pasti seger banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Nah, ini cocok banget juga nanti untuk menu Flavis kalau misalnya bulan Ramadan mau sahur misalnya, atau mau buka puasa, ini juga cocok banget. Tinggal tambahin nasi anget, tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung. Kalau mau sambal kecap, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang spesial banget untuk menu sahur kita nanti. Jadi pengennya itu kalau sahur itu masaknya itu yang asal cemplang-cemplung aja, terus rasanya enak dan bergizi. Hari ini kita mau bikin resep beningan. Ini kita siapkan labu, kemudian labunya kita potong-potong, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi wortelnya. Anak-anak tuh biasanya suka banget sama wortel, jadi wajib ditambahin wortel. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan bakso. Nah ini anak-anak juga pasti suka banget sama namanya bakso. Kalau misalnya Flavis nggak ada bakso, Flavis juga bisa misalnya tambahkan sosis ataupun dada ayam, itu juga enak banget dan anak-anak juga pasti suka. Setelah dipotong-potong kita sisihkan, kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Nah untuk bumbunya di sini aku juga pakai bumbu yang sederhana banget. Dan nanti kita nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender, jadi cuma dipotong-potong aja. Ini kita siapkan brambang, kemudian setelah ini kita siapkan lagi ada bawang putih.
Bawang putihnya juga cukup dipotong-potong aja seperti ini. Selain ada brambang bawang, kita siapkan lagi tomat. Ini supaya nanti rasanya jauh lebih seger lagi. Kemudian ini tomatnya kita buang bagian ujungnya, kemudian kita potong tipis-tipis boleh. Kemudian mau kotak-kotak juga boleh, sasa Flavis aja di rumah. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada daun bawang. Nah, untuk daun bawangnya Flavis juga bisa tambahkan seledri kalau mau. Ini akan kita potong kecil-kecil kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, siapkan air mendidih, kemudian kita masukkan bawang dan juga brambangnya, lalu masukkan ada wortelnya. Kemudian kalau misalnya sudah hampir empuk, tambahkan lagi labu dan juga bakso, tambahkan lagi gula, garam, bawang penyedap juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian biarkan sampai nanti mendidih lagi. Nah, setelah ini untuk terakhir kalinya masukkan tomat, daun bawang dan juga brambang goreng supaya nanti aromanya itu harum dan juga gurih. Nah, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, seger banget, dan resepnya itu enak banget. Nah, kalau aku ngomong tuh masakan cuman cemplang-cemplung aja tapi rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang seger banget. Hari ini kita akan bikin sayur bening janggel. Atau di tempat Flavikasi kalau nggak ngomongnya janggel itu elong, kalau di bahasa Indonesianya itu daun ubi rambat. Ini rasanya enak banget. Kalau misalnya Flavis belum pernah coba, nanti kapan-kapan dicoba. Ini sudah kita buang ujungnya, kemudian setelah ini kita akan cuci yang bersih. Kadang-kadang suka ada uletnya ya, jadi harus teliti supaya benar-benar bersih. Kemudian untuk bahan lainnya di sini aku pakai wortel supaya nanti anak-anak juga suka. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai jagung manis. Ini sudah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai brambang. Ini brambangnya kita potong tipis-tipis. Kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi bumbunya itu memang benar-benar sederhana banget, tapi nanti rasanya itu benar-benar seger banget. Nah, yang bikin seger itu adalah kencur. Nih kencurnya nggak boleh ketinggalan. Ada beberapa orang di Jawa itu yang pakai kunci, itu juga boleh. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau kunci boleh, mau kencur boleh. Jangan lupa daun salamnya ya. Pertama-tama di sini kita siapkan air. Kalau udah mendidih, masukkan jagung dan juga bumbu-bumbu. Ini biarkan sampai nanti matang. Kemudian tambahkan lagi gula, garam. Di sini nggak usah pakai penyedap rasa ya, karena kita mau benar-benar rasa yang Jawa banget. Nah, di sini Flavis bisa pakai gula putih ataupun gula merah. Kemudian kita cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah matang, baru kita akan masukkan daun janggelnya. Kemudian, nah ini kan cepet banget mateng, jadi masaknya itu nggak usah lama-lama lagi. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan nanti sampai mendidih. Nah, ketika nanti sudah mau diangkat, di sini kita mau kasih sesuatu yang bikin nanti aromanya dan rasanya jadi gurih lagi, yaitu kita akan pakai brambang goreng atau bawang goreng. Kemudian kalau brambang gorengnya sudah masuk, udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah ini kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan siang ya, apalagi cuaca tuh lagi panas. Terus kita makannya pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, terus ada sambal terasi, ada ikan asin. Wah, enak banget ya rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang seger-seger banget, karena di tempat Flavikasi sekarang lagi musim hujan, jadi enaknya kita makan yang seger dan anget-anget. Hari ini kita akan bikin sayur bening beligo. Sebelumnya aku udah pernah bikin resep dari beligo, waktu itu aku bikin sayur santan. Nah, hari ini kita akan bikin sayur yang bening dan seger banget. Itu aku timbang beligonya kurang lebih sebanyak 500 gram ya, gede banget. Kemudian ini beligonya kita akan potong kecil-kecil supaya nanti kita maemnya lebih gampang.
Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Kita di sini siapkan bakso sapi. Fluffy juga bisa pakai bakso ikan, bakso ayam, ataupun pakai fish cake, juga boleh pakai sosis. Pokoknya pakai bahan yang kira-kira anaknya Fluffy di rumah suka. Nah, hari ini karena anakku request pengen pakai bakso sapi, jadi aku pakai bakso sapi. Nah, ini bahan tambahannya di sini aku pakai soun ya, nanti akan jauh lebih enak lagi. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan bawang merah. Bawang merahnya ini kurang lebih 12. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Setelah ada bawang merah dan bawang putih, kita akan siapkan lagi kencur. Wah, ini nanti akan bikin aroma sayur beningnya makin seger tenan. Ini kan kita potong-potong, kemudian kita tambahkan lagi daun bawang biar nanti aromanya juga makin harum banget. Setelah ini kita akan tambahkan lagi daun salam. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Ini siapkan air, kemudian cemplungin daun salam, bawang merah, bawang putih, dan juga kencurnya. Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir, garam secukupnya. Kalau mau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kemudian kita masukkan labunya. Setelah ini kita aduk dan kita akan masak labunya sampai nanti kurang lebih setengah mateng. Nah, kira-kira seperti ini Fluffy, ini sudah setengah mateng. Kita akan masukkan baksonya. Kemudian kita akan cemplungin sounnya. Nah, kalau misalnya bakso dan sounnya udah masuk, kita masaknya udah gak usah lama-lama. Tinggal nunggu si baksonya mateng dan juga sounnya mateng. Kemudian kalau udah hampir mau diangkat, kita tambahkan lagi daun bawang dan juga brambang goreng biar nanti aromanya makin harum dan rasanya juga jadi gurih. Nah, seperti ini aja sayur bening kita hari ini, sayur bening bligo dan juga bakso. Ini sekarang kita siapkan di meja makan. Ini masih anget banget, kita tinggal maamnya pakai nasi anget juga. Kalau ada sambal boleh tambahkan sambal dan tempe goreng sereng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ikan kuah kuning yang seger banget. Jadi hari ini masak ikannya nggak perlu pakai minyak, benar-benar sederhana banget dan rasanya seger banget. Hari ini aku pakainya ikan kembung ya. Kemudian ikan kembungnya akan kita marinasi dulu dengan bumbu. Di sini ada kunir dan juga ada bawang putih. Ini kan kita haluskan. Kalau sudah dihaluskan kita akan marinasi. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi jeruk nipis. Sebetulnya Fluffy bisa pakai ikan jenis lain, misalnya ikan kue, ikan tenggiri, ataupun ikan kakap. Itu rasanya enak banget. Cuman di tempatnya Fluffy Kasih susah banget nyari ikan-ikan itu. Ya wis aku pakai ikan kembung aja yang ada. Ini akan kita marinasi selama 15 menit. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai belimbing wuluh. Ini nanti akan bikin ikannya dan kuah ikannya itu benar-benar seger banget. Ini akan kita potong kurang lebih 2-3 cm. Kemudian kita siapkan bumbunya ya. Di sini ada brambang, kemudian ada kemiri dan juga ada cabai dan juga jahe. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pedas, Fluffy bisa pakai cabai keriting yang merah ataupun cabai gede ya. Ini kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian kita langsung cemplungin aja bumbunya, jadi nggak perlu tumis lagi, jadi langsung cemplungin. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap, kemudian daun salam, kemudian ada lengkuas dan juga ada serai. Ini kan kita masak sampai nanti mendidih lagi. Kemudian baru kita akan cemplungin ikannya. Kita langsung cemplungin juga belimbing sayurnya ya. Nah, di sini aku pakai air perasan jeruk nipis. Ini supaya rasanya itu benar-benar seger lagi. Jadi belimbingnya sudah seger. Kemudian kita tambahkan lagi jeruk nipis. Itu akan bikin si kuahnya jadi benar-benar seger banget. Nah, ini kita akan masak sampai nanti ikannya mateng. Nah, untuk masak ikan ini memang nggak perlu waktu yang lama-lama banget Fluffy. Jadi ikan tuh sebentar banget dicemplungin air mendidih, itu nggak lama terus mateng. Makanya masaknya sebentar aja supaya nanti nggak hancur. Nah, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, seger banget, apalagi kita maemnya pakai nasi anget. Ini cocok untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam. Yang penting kalau maem ikan ini itu harus dalam keadaan anget supaya lebih enak. Nah,
Nah, ini untuk toppingnya aku kasih lagi irisan belimbing sayurnya atau belimbing wuluhnya. Wah, ini enak banget ya menunya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.